Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan saya Mukti Aliandra dan rekan saya satu lagi Vira Anolina. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata, langsung saja saya memaparkan hasil materi dari diskusi kami. Baik, yang pertama adalah satu, pengaruh faktor psikologi terhadap orang dewasa dalam belajar. Tingkah laku dalam proses mengingat, menyimpan, menginterpretasikan, merespon, menanggapi, dan faktor psikologis lainnya ikut mempengaruhi orang dewasa dalam belajar. Menurut Thorndike yang dideskripsikan oleh Mullock menyatakan bahwa gejala-gejala psikologis yang disebutkan di atas mengalami penurunan pada orang dewasa, terutama pada orang dewasa pertengahan, setengah baya, dan orang dewasa manula. Semua aspek psikologis tersebut di atas mempengaruhi kegiatan belajar. Seandainya orang dewasa mengalami keterlambatan menangkap suatu ide yang disampaikan atau ide-ide baru, hal tersebut adalah suatu kewajaran. Dalam hal ini sangat dibutuhkan pemahaman dan kesadaran pendidik akan berbagai kondisi seperti disebut di atas. 2. Pengaruh faktor fisiologis terhadap orang dewasa dalam belajar. Ini merupakan faktor yang menyangkut kondisi fisik dan jasmani orang dewasa. Lunandi mengemukakan kelemahan dan kondisi fisik terutama yang dialami oleh orang dewasa yang sudah agak lanjut usia, pendengaran, penglihatan, dan sering sakit. Fisik lainnya, kondisi fisik tersebut semakin menurun seiring dengan bertambahnya usia. Faktor yang bersifat fisik ini perlu dipahami oleh pendidik dalam kurung tutor yang senantiasa berhubungan dengan orang dewasa. Yang ketiga, pengaruh faktor sosiologis terhadap orang dewasa dalam belajar. Ini merupakan faktor yang menyangkut kondisi fisik dan jasmani orang dewasa. Luna mengemukakan kelemahan kondisi fisik terutama yang dialami oleh orang dewasa yang sudah agak lanjut usia, pendengaran, penglihatan, dan sering sakit fisik lainnya. Kondisi fisik tersebut semakin menurun seiring dengan bertambahnya usia. Faktor yang bersifat fisik ini perlu dipahami oleh pendidik yang senantiasa berhubungan dengan orang dewasa. 4. Pengaruh faktor kultural orang dewasa dalam belajar. Sesungguhnya suatu kebudayaan yang secara mutlak statis apalagi mundur tidak mengalami perubahan. Sekurang-kurangnya sebagian unsurnya yang berubah jika tiada seluruhnya. Tidak ada kebudayaan yang tidak berubah-ubah. Unsur kebudayaan tidak selalu bersamaan di antara unsur yang satu dengan yang lainnya. Ada unsur yang cepat berubah dan ada pula unsur yang lambat berubah. Namun yang jelas, perubahan tersebut tidak pernah terhenti sepanjang masa, apalagi pada abad ke-20 ini. Perkembangan iptek demikian pesat dan menambah ke seluruh di bidang kehidupan. 5. Faktor sosial ekonomi. Kekurangmampuan secara ekonomi umumnya juga dialami orang dewasa. Hal itu juga jadi penyebab kurangnya minat orang dewasa untuk belajar dan memperoleh pendidikan memerlukan dana atau biaya. Sebagian besar penduduk dunia termasuk di Indonesia masih dalam kondisi ekonomi yang rendah. Penduduk yang tergolong wajib belajar saja masih banyak yang belum memperoleh pendidikan, apalagi mereka yang tergolong dewasa. Masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan kondisi tersebut, mana mungkin mereka sempat memikirkan masalah pendidikan dan belajar. Baik, sekian dari hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.